Rasa terlalu semangat, bayaranmu ra jelas. Kalau dosen UNU ya beda lagi lagunya. Aku ngangsur alon alon margo sadar aku sapa, dosen UNU kajine ora sepira. Rapopo Pak Rektor. Mudah-mudahan rektornya panjang umur. Kok sak dunya mati Pak Rektor urip dhewe. Saya berangkat ke Jawa tahun 1999. Saya mengenyam SMP Sanawiyah dan Aliyah di Lampung Tengah. Tepatnya di Pondok Pesantren Bustanul Ulum, Jaya Sakti Padang Ratu, Lampung Tengah. Ketika saya berangkat ke Jawa, saya cuma bilang sama ibu saya, "Mamah." Gaya toh? Wong desa mamah. Mamah kok nggak yang meletak-meletak. Mama mau kemana? Tandur papa. Ya, kalau bupati papa ya pantas. Papa kemana? Timpal teletong. Begitu saya mau berangkat, saya bilang sama ibu saya, tolong saya jangan dikirimi uang, karena saya tahu ekonomi ibu saya pas-pasan. Walaupun sebenarnya mbah saya dulu kaya 7 turunan. Persoalannya saya keturunan nomor 8. Kayak Pak Rektor ini cakepnya turunan. Persoalannya jalannya naik terus. Jadi gak pernah cakep Pak. Waktu itu saya bilang menggunakan the power of akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya bilang sama ibu saya jangan dikirimi uang, tapi tolong setiap ibu sholat saya dikirimi Fatihah dan sholawat. Setiap habis sholat, tolong saya disolawati, tolong saya difatihai. Ibu saya bilang, itu saja Lin. Iya, jangan ditambah Yasin. Bisa habis saya Pak. Bermodal uang 1 juta, tabungan saya ketika saya di pondok, saya berangkat ke Jogja. Saya daftar kuliah, kebetulan saya tidak ikut tes. Kenapa? Karena waktu itu nilai NEM saya terbaik selampung tingkatan madrasah aliyah. Wow, gagah bro. Padahal saya tuh nggak bisa matematika sama sekali. Begitu ujian matematika saya sholawati, lembar jawaban dikasih, soal belum dibagi sudah selesai. Namanya saja matematika, makin tenanan makin tidak karu-karuan. Makanya saya paling nggak bisa matematika. Dan ternyata diturun sama anak saya. Anak saya kelas 3 naik kelas 4, ujian matematika soal 10 salah semua. Nggak ada satupun yang benar. Gurunya bingung, mau dimarahi anaknya kiai, nggak dimarahi kok salah semua. Akhirnya gurunya saya telepon, kalau Anda pengen marah anak saya silahkan ke pondok. Saya juga pengen tahu kenapa semuanya salah. Anak saya ditanya, Mas, kenapa kemarin soal matematika soal semua nggak ada satupun yang benar? Apa jawaban anak saya? Mohon maaf Pak Guru, kenapa semua salah nggak ada satupun yang benar? Karena kebenaran itu hanya milik Allah. Betul ya, lanjutkan. Anak kiai sih. Anak saya memang cerdas Pak. Saya ngaji al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu terletak di bawah kaki ibu. Anak saya tanya, kenapa bah surga terletak di bawah kaki ibu? Saya jawab, iya nak. Kenapa surga terletak di bawah kaki ibu? Karena kalau di antara 2 kaki ibu, surganya bapak. Langsung anak saya jawab, pantesan kemarin ibu jalannya pelan-pelan. Lah kenapa Le? Takut surganya rusak. Itu kimcil-kimcil belum paham kamu.
Rakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Mantanmu sudah ke penghulu, kok kamu masih sendirian? Jomblo. Akhirnya saya kuliah tahun 99, saya tidak kuat ngekos. Akhirnya saya putuskan tinggal di masjid. Kebetulan masjid yang saya tinggali waktu itu adalah masjidnya orang Muhammadiyah. Orang NU tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah. Ada masalah? Maafi muskilah. Masalahnya cuma satu. Gara-gara saya tinggal di masjidnya orang Muhammadiyah, saya kurus. Berat badan saya hanya 40 kilo. Kenapa saya ikut Muhammadiyah kurus? Karena Muhammadiyah belas gak pernah ada selamatan. Gak ada makan-makan belas ini. Kere. Beda, begitu saya nikah dengan orang NU, kembali ke lingkungan orang NU, berat badan saya langsung naik 100 kilo. Kenapa jadi orang NU gemuk? Karena orang NU dikit-dikit makan, yasinan makan, tahlilan makan, sholawatan makan, maulutan makan, tetangganya sakit minta didoakan makan, yang sakit mati makan lagi. 7 hari sampai munawir kayak besek ini loh. Munawir biasa madiang. modal madun. Orang NU itu Pak Bupati cirinya santai, pengajian ya sambil makan. Ini NU rokok. Karena Muhammadiyah nggak mungkin ngerokok. Karena Muhammadiyah itu rokok hukumnya haram. NU makruh. Wajib matamu wajib gitu. Wajib. Tapi walaupun saya orang NU, saya belum pernah merokok. Saya mau tanya sama mahasiswi, kalau Anda pilih calon suami, pilih yang rokok apa tidak? Itulah aku. Kenapa kalau kamu cari calon suami tidak yang merokok? Jelas, paru-parunya saja dijaga, apalagi hatimu. Codot. NU merokok saja pakai dalil. Ni'matul udud ba'da dahar. Kalau orang Muhammadiyah itu takut merokok sampai mengharamkan, kenapa? Karena peringatan bahaya merokok dari pemerintah hanya ditujukan kepada orang Muhammadiyah. Buktinya apa? Peringatan pemerintah, rokok itu membunuhmu, bukan membunuhmu. Membunuhmu, Muhammadiyah. Ada kiai ngerokok, sampingnya dokter Pak Bupati. Dokternya bilang, Pak Kiai, ngerokok terus, gue mati loh. Apa jawaban Kiai? Mati jadi sumet menah. Kiai NU dilawan. Kayak saya soal Kiai Ma'ruf sama Deddy Corbuzier. Saya tanya pas makan malam sama Pak Ma'ruf Amin, Abah, Pak Kiai, apa Gus? Ada isu, katanya besok kalau Pak Kiai jadi wapres, meninggal akan diganti sama Ahok. Apa jawaban Kiai Ma'ruf? Ya kalau yang meninggal saya, kalau yang meninggal Jokowi, kan saya presiden. Emangnya kalau tua mati duluan siapa bilang? Maka walaupun Mbah Munawir lebih tua daripada saya lebih muda daripada Mbah Munawir. Bisa jadi yang mati Munawir duluan. Hancur ya dia. Kira-kira jeneng hancur ini. Apa artinya? Akhirnya Bapak Ibu, saya kuliah di Jogja. Nanti akan ada benang merahnya kenapa ini saya ceritakan. Kenapa kita harus bangga jadi orang NU dan kenapa harus bangga kuliah di UNU. Nanti akan ada benang merahnya. Lanang tengah dewe ngerokok, ya Allah. Lancar. Kodot. Bukan persoalan apa itu. Ada penjahat di sarang perawan. Lanang kaosnya pink yo. Nah iya, bisa naruh malah. Ini mahasiswi UNU ini jaketnya, jasnya ini kuning apa hijau lah? Hijau ah.
Oh bener kata orang, cinta itu membutakan. Ya Allah. Saya meyakini idza sadaqal asmu wa duhas sabil. Where there is will there are ways. Di mana ada kemauan di situ pasti ada jalan. Tahun 2000 pertama kali saya berkenalan dengan para PSK di Jogja. Tepatnya di lokalisasi Sarkem. Yang dalam bahasa Inggrisnya namanya market flower, pasar kembang. Yang mereka di situ bekerjanya sebagai apa? Penjual kerutuk. Kerutuk. Jadi pertama kali saya tahu bahasa kerutuk itu gara-gara tetangga saya cantik, bentuknya SDSP, semok depan, semok belakang. Ibarat mobilnya Isuzu Panther. Ini sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter. Model pakaiannya SMS, silitnya metu sedikit. Tiap hari Pak, bajunya baru, wangi, HP-nya baru. Saya tanya, orang tua kamu orang kaya? Belum, bukan. Pejabat? Bukan. Pengusaha? Bukan. Kok tiap hari baju kamu bagus-bagus? Jelas, kan saya jualan. Saya tanya, kamu jualan apa? Keroto. Saya pusing, keroto itu apa? Di Jogja itu ada pasar burung. Teman saya penjual burung di situ. Saya tanya, Mas, tetangga saya itu cantik, pakaiannya tiap hari baru, bisa kaya gara-gara jualan keroto. Keroto niku nopo? Dijawab, oh alah Gus, keroto niku pakan manuk. Menggo itu. Menggo itu. Pak Rektor masih mikir manuk opo. Manuk katok ngono iki. Akhirnya saya bisa masuk ke dunia malam. Kenapa? Karena saya membawa misi besar Nahdlatul Ulama, bahwa di dalam berdakwah itu harus mengedepankan sifat tasammuh. Islam yang modern, Islam yang tidak menghakimi, Islam yang bukan menakutkan tapi menyenangkan. Islam bukan Islam yang